kelas 2. Kali ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah. Untuk tujuan pembelajarannya, kita ada muatan pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, dan matematika. PPKN, kita akan mempelajari penerapan sila kedua Pancasila. Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang membaca indah puisi anak, layang-layang, dan menafsirkan kosakata. Untuk matematika, mengukur panjang benda alat tulis di sekitar menggunakan penggaris dan mengkonversikan sentimeter ke satuan panjang yang lain. Ibu punya gambar apa ya, Nak? Nah, ini adalah gambar Annie. Annie telah mahir menulis puisi. Ia juga pernah mengikuti lomba membaca puisi. Apakah anak-anak juga demikian? Coba ceritakan. Nah, ini ada teks Pancasila. Di mana kita menirukan bacaan Pancasila? Betul sekali, ketika kita mengikuti upacara. Nah, sekarang kita bunyikan ya. Ada yang mau di depan membunyikan teks Pancasila? Oke, kita bunyikan secara bersama-sama ya. Ikuti Ibu Guru. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah bunyi Pancasila. Kali ini kita akan mempelajari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ditandai dengan simbol apa anak-anak? Ditandai dengan simbol rantai. Ya. Nah, ini adalah penerapan dari sila kedua. Ibu guru punya beberapa gambar. Yang pertama, yang paling besar itu ada gambar apa anak-anak? Gambar menjenguk teman yang sakit. Meskipun teman yang sakit laki-laki, tapi anak perempuan juga ikut menjenguk. Kemudian gambar yang pertama, yang bawah kiri, itu ada gambar anak-anak sedang berdiskusi dalam kelompok, saling memberikan ide dengan berani dan ceria. Meskipun tadi di dalam kelompok ada laki-laki dan ada anak perempuan. Gambar yang kedua, ada gambar anak perempuan yang sedang memberikan uang kepada kakek pengemis. Apakah kalian sudah melakukannya? Pasti sudah ya. Untuk gambar yang ketiga, ada anak laki-laki yang menolong anak perempuan yang sedang terjatuh dari sepeda. Apakah kalian pernah terjatuh? Apakah kalian pernah ditolong? Dan apakah kalian pernah menolong? Kalau menolong pasti pernah ya. Kemudian, untuk gambar yang terakhir, anak-anak kelas 2 bergotong royong membersihkan ruang kelas seperti yang setiap hari kita lakukan, Nak, yaitu bergotong royong sesuai dengan jadwal piket ataupun membantu temannya saat piket.
Nah, semuanya sudah kalian terapkan ya di kehidupan kalian sehari-hari. Berarti kalian juga sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai puisi anak. Puisi tentang layang-layang. Sebelumnya, kita harus ketahui dulu, Nak, puisi itu apa? Puisi itu sebuah karya sastra yang disusun dalam rangkaian bait dari ungkapan perasaan si penulis, kemudian diungkapkan menggunakan gaya bahasa yang indah dan mempunyai makna. Jadi, si pendengar puisi kita nanti merasa senang. Bagaimana? Ada yang sudah bisa membaca puisi? Ada yang sudah mahir mungkin? Atau ada yang baru tahu tentang puisi? Pasti tidak ya, karena kemarin kita juga sudah mempelajari tentang puisi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang puisi layang-layang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi adalah: pertama, lafal, kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Contoh: A, I, U, E, O. Layang, layang. Nah, itu harus jelas. Kemudian ekspresi, puisi yang mengisahkan sebuah kesedihan, maka ekspresi wajah harus sendu, harus sedih. Demikian pula sebaliknya, jika puisi tentang kegembiraan, berarti ekspresi kita harus bahagia, ceria. Yang terakhir ada intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya nada dalam pembacaan puisi. Contoh: layang, layang. Ku ambil buluh sebatang. Ku potong sama panjang. Nah, seperti itu. Jadi, ada naik dan turunnya nada. Nanti kita praktekkan ya anak-anak. Pasti kalian bisa. Yuk, sebelum kita mempraktekkan puisi, kita nyanyikan dulu ya lagu layang-layang. Ku raut dan ku timbang dengan benar.
Keren, suaranya bagus-bagus anak ibu. Halo, hari ini kita akan mempelajari tentang konversi satuan panjang. Mungkin kalian sudah sering mendengar istilah kilometer, meter, sentimeter, dan milimeter. Biasanya orang akan mengatakan jarak rumah saya dari kota Medan adalah 20 km. Hari ini ibu saya membelikan saya kain 1 meter untuk membuat taplak meja. Wah, coba lihat, penggaris kamu panjangnya 30 cm. Itu adalah contoh penggunaan satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Tapi satuan panjangnya bukan cuma itu saja. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini adalah tangga satuan panjang. Jika kalian turun 1 tingkat, maka akan dikali 10. Jika 2 tingkat, maka 10 dikali 10 adalah 100. Jadi akan dikalikan 100. Dan begitulah seterusnya. Kemudian, jika kalian naik 1 tingkat, akan dibagi 10. Dan jika naik 2 tingkat, berarti akan dibagi 100. Jadi, kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Sekarang contohnya, 1 kilometer berapa hektometer? Dari kilometer ke hektometer berarti turun 1 tingkat. Berarti dikali 10. 1 dikali 10 adalah 10. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 10 hektometer. Selanjutnya 70 mm berapa sentimeter? Karena naik 1 tingkat berarti kita bagi 10. 70 dibagi 10 adalah 7. Jadi 70 mm sama dengan 7 cm. Selanjutnya 1 kilometer berapa desimeter? Kita akan hitung pelan-pelan dari 1 tingkat ke tingkat yang lainnya. Kita turun ke hektometer terlebih dahulu. Turun 1 tingkat berarti dikali 10. Berarti 1 kali 10 sama dengan 10. Kemudian turun lagi ke dekameter. Kita kali lagi 10. 10 dikali 10 adalah 100. Selanjutnya turun lagi ke meter, berarti dikali lagi 10. 100 dikali 10 adalah 1000. Nah, tangga yang terakhir adalah turun ke desimeter, dikali lagi 10. 1000 dikali 10 adalah 10.000. Jadi hasilnya 1 kilometer sama dengan 10.000 desimeter. Contoh soal berikutnya. 2 kilometer ditambah 5 hektometer sama dengan titik-titik meter. Karena yang diminta hasil akhirnya adalah meter, jadi kilometer dan hektometer akan kita jadikan meter terlebih dahulu. 2 kilometer kita jadikan meter. 2 kilometer turun 1 tangga jadi 20 hektometer. Turun lagi 1 tangga jadi 200 dekameter. Dan turun lagi 1 tangga jadi 2000 meter. Sekarang 5 hektometer. Turun 1 tangga jadi 50 dekameter. Turun lagi 1 tangga jadi 500 meter. Karena sudah sama-sama meter, jadi kita hitung. 2000 meter ditambah 500 meter sama dengan 2500 meter. Agar kalian mudah mengingat satuan panjang, ada 1 buah kalimat dari teman-teman yang sangat membantu, yaitu kucing hitam dalam mobil Desi cetar mondar-mandir. Kucing kilometer, hitam hektometer, dalam dekameter, mobil meter, Desi desimeter, cetar centimeter, dan mondar-mandir milimeter. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.